Iran, yang artinya tanah bangsa Arya. Lalu apa bedanya Persia dengan Iran? Begini teman-teman, Persia itu nama lain dari Iran yang digunakan oleh bangsa asing untuk menyebut wilayah ini. Sedangkan kata Iran dipakai oleh bangsa Iran sendiri untuk menyebut negaranya. Selanjutnya pada tahun 632 di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah Persia jatuh ke tangan kekhalifahan Rasyidin. Dari sinilah agama Islam mulai berkembang dan menyebar di wilayah Persia ini, teman-teman. Selanjutnya, Persia terus dikuasai oleh berbagai kerajaan Islam hingga pada tahun 1219 datanglah invasi dari Kekaisaran Mongol. Setelah kemunduran Kekaisaran Mongol, Persia diteruskan oleh berbagai kerajaan Islam. Salah satunya adalah Kekaisaran Safawi yang berdiri pada tahun 1501. Di masa Safawi inilah pertama kalinya agama Islam Syiah dijadikan sebagai agama resmi. Kekaisaran Safawi ini lalu digantikan oleh Kekaisaran Qajar yang berdiri pada tahun 1789. Kekaisaran Qajar ini jatuh setelah terjadinya kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Reza Shah Pahlavi yang dibantu oleh pasukan kerajaan Inggris pada tahun 1921. Bang Reza ini lalu mendirikan Kekaisaran Iran atau nama lainnya itu Dinasti Pahlavi di tahun 1925. Kekaisaran Iran ini runtuh setelah terjadinya revolusi Islam di tahun 1979, lalu berganti menjadi Iran seperti yang kita kenal saat ini. Berikut 8 fakta negara Iran. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Islam Iran dengan pemimpin tertinggi sebagai kepala negara serta presiden sebagai pemegang otoritas tinggi negara. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Tehran atau Teheran. Secara geografis, Iran berada di benua Asia Barat, kawasan Timur Tengah, serta berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia di sebelah selatan, di sebelah utara dengan negara Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia dan Laut Kaspia, di sebelah barat dengan negara Turki dan Irak, serta di sebelah timur berbatasan dengan negara Afghanistan dan Pakistan. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 1.648.195 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 87.590.873 jiwa. Untuk agama, 99,3% penduduk merupakan pemeluk agama Islam, 0,7% sisanya memeluk agama yang lain. Sedangkan untuk etnis, tidak ada sensus resmi tentang etnis. Namun bisa dipastikan sebagian besar penduduk di sini merupakan etnis Iran atau Persia. Ada pula etnis Turki, etnis Kurdi, serta belasan etnis minoritas lainnya. Lalu untuk bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Farsi atau Persia. Indeks pembangunan manusia di negara Iran menempati peringkat 76 dunia. Sedangkan untuk perekonomian, negara Iran merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Negara ini sangat bergantung pada penjualan minyak bumi, produk kimia dan petrokimia, industri mobil, hasil pertanian, industri tekstil dan karpet, serta industri persenjataan. Dengan ekspor terbesarnya ke negara China, Turki, dan Pakistan. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama rial Iran dengan kurs 1 rial setara dengan 0,37 rupiah. Kehidupan masyarakat. Tahukah kalian jika sebagian besar warga di negara Iran ini tinggalnya di perkotaan atau 73,4% dari total penduduk? Hal ini disebabkan karena tidak meratanya pembangunan di daerah pedesaan. Jadi banyak masyarakat terutama kalangan anak muda yang mengadu nasib merantau ke kota. Sedangkan angka kemiskinan di negara ini sebesar 50% dari total penduduk menurut ekonom Hasan Rakfar di tahun 2023. Sedangkan untuk gaji UMR di negara Iran ini per Maret 2023 sebesar 26.554.950 real per bulan atau sekitar 10 juta rupiah per bulan. Meskipun upah di sini itu sangat tinggi, namun negara Iran saat ini menghadapi masalah yang pelik,
yaitu inflasi yang menembus angka 60% pada bulan Mei 2023. Ini artinya harga rata-rata produk di Iran ini mengalami kenaikan sebesar 60% dari harga sebelumnya. Bahkan harga makanan di sini melonjak antara 70 sampai 100% teman-teman. Wow. Next ya, di part kedua Iran kita akan membahas hal ini. Kebebasan beragama. Nama negara ini adalah Republik Islam Iran. Jelas dan pasti agama Islam yang menjadi agama resmi yang diakui di negara ini teman-teman, khususnya agama Islam Syiah 12. Sekitar 90-95% penduduk Islam Iran menganut aliran Syiah. Mazhab Islam lainnya kecuali Ahmadiyah diberikan penghormatan secara penuh. Jadi semua aliran Islam termasuk Sunni diperbolehkan beribadah sesuai fikihnya masing-masing teman-teman. Kecuali Ahmadiyah yang memang dilarang oleh pemerintah Iran. Meskipun namanya adalah Republik Islam, konstitusi Iran juga mengakui penganut agama yang lain, seperti agama Zoroaster, Kristen, serta Yahudi sebagai agama minoritas. Seperti halnya minoritas di negara-negara lain, memang tak bisa dipungkiri kalau ada ketimpangan antara mayoritas dengan minoritas. Baik itu perlakuan di masyarakat, hukum maupun kebijakan pemerintah. Yuk kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah Islam Sunni. Sekitar 5-12% penduduk Iran merupakan penganut Islam Sunni. Meskipun Sunni dihormati, namun masih ada batasan. Contohnya nih, pemeluk aliran Sunni dilarang untuk menjadi presiden Iran. Sunni juga belum bisa menduduki posisi menteri di kabinet. Paling tinggi adalah posisi wakil menteri atau menjadi anggota parlemen kayak DPR gitu teman-teman. Kalau masuk PNS juga ada tes ideologi. Jadi kalau ada dua orang yaitu Sunni dan Syiah memiliki nilai yang sama, maka pemerintah memprioritaskan orang Syiah untuk diterima bekerja. Namun meskipun begitu, pemeluk Islam Sunni di negara Iran ini memiliki sekitar 15.000 masjid dan musola yang tersebar di seluruh penjuru Iran. Yang kedua adalah Kristen. Di negara ini terdapat sekitar 370.000 umat Kristiani serta memiliki sekitar 6.000 gereja. Pemeluk agama Kristen di negara Iran ini kebanyakan adalah orang-orang etnis Armenia ya teman-teman. Mereka juga diberikan jatah 2 kursi di parlemen negara Iran. Yang ketiga adalah agama Zoroaster atau Majusi, sebuah agama tertua di negara Iran. Hari ini hanya tersisa sekitar 25.000 pemeluk agama ini teman-teman. Serta terdapat 1 kuil untuk tempat beribadah orang-orang Zoroaster. Pemerintah Iran juga memberikan jatah 1 kursi di parlemen untuk pemeluk agama Zoroaster. Lalu yang keempat ada agama Yahudi. Di luar dugaan loh teman-teman, ada Yahudi di negara Islam Iran dan diakui pula. Di sini terdapat sekitar 8.500 orang Yahudi serta memiliki 25 sinagog atau tempat untuk beribadah orang Yahudi. Selain itu, umat Yahudi juga mendapatkan 1 kursi di parlemen negara Iran. Wah, gak nyangka ya teman-teman, ternyata negara Iran ini lebih terbuka untuk menerima perbedaan agama dan mazhab. Bagaimana pendapat kalian? Sistem pemerintahan. Negara Iran memiliki sistem pemerintahan yang sangat unik berbeda dari negara-negara lain di dunia ini teman-teman. Mereka memiliki pemimpin tertinggi sebagai kepala dari 3 cabang negara, yaitu eksekutif, badan legislatif, serta kehakiman. Pemimpin tertinggi juga memegang kendali atas angkatan bersenjata Iran. Semua kebijakan luar negeri juga dikendalikan secara langsung oleh pemimpin tertinggi ini. Jadi pemimpin tertinggi di Iran ini memiliki kekuatan dan otoritas yang sangat mutlak teman-teman. Ya mirip-mirip seperti monarki absolut, namun cuma namanya aja yang berbeda. Untuk bisa menjadi pemimpin tertinggi, syarat yang utama adalah harus seorang ulama dan tentu saja harus Syiah. Jangka waktu jabatan pemimpin tertinggi adalah seumur hidup. Kalau meninggal, maka yang menentukan pemimpin tertinggi berikutnya adalah majelis pakar yang terdiri atas 88 anggota yang mereka ini juga adalah ulama. Lalu presiden di sini buat apa? Tugasnya sama seperti presiden di negara kita Indonesia. Bedanya presiden Iran dalam memutuskan atau mengeluarkan setiap kebijakan harus mendapatkan izin dari pemimpin tertinggi.
Presiden Iran sendiri menjabat selama 4 tahun di dalam setiap periode dan dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Aturan unik di negara Iran. Ada sejumlah aturan dan kebijakan di negara ini yang menurut Paimin itu sangat unik sekali teman-teman. Mari kita bahas. Yang pertama ada aturan pakaian. Ya namanya juga negara Islam, pasti kalian diwajibkan untuk memakai pakaian yang sopan, berlengan panjang dan memakai rok atau celana panjang. Wanita juga diwajibkan untuk memakai jilbab sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jilbabnya boleh panjang, cadaran juga boleh, cuma ditaruh kayak gini juga boleh teman-teman. Yang penting memakai jilbab. Jilbab kayak gini nih, mirip kayak di Indonesia zaman dahulu teman-teman. Istri-istri kiai zaman dahulu, jilbabnya juga kayak begini. Lalu aturan yang kedua yaitu dilarang murtad atau pindah agama. Dari agama Islam ke agama yang lain. Warga yang ketahuan murtad akan terkena hukuman mati. Lalu aturan yang ketiga, dilarang sembarangan memfoto gedung pemerintahan. Termasuk pakai drone, untuk memvideo juga harus kalian hindari. Soalnya ada nih beberapa kasus turis asing yang ditangkap karena menggunakan drone. Karena takutnya kalian bakal dianggap sebagai mata-mata. Lalu aturan yang keempat, kalian dilarang bersentuhan dengan lawan jenis, terutama saat kalian berada di tempat umum. Termasuk LGBT juga dilarang keras untuk masuk ke negara ini. Satu lagi, lawan jenis yang belum menikah atau memiliki hubungan kekerabatan dilarang untuk tinggal di ruangan yang sama. Contohnya, kalian kan wisatawan dari Indonesia. Kalian datang berdua tuh sama pacar, ucluk-ucluk-ucluk, lalu menginap di sebuah hotel. Nah, kalian dilarang untuk sekamar bersama. Kalau kalian ketahuan sekamar bersama, maka kalian akan ditangkap polisi dan dikenai pasal perzinaan. Itu pun kalau ketahuan ya teman-teman. Kalau nggak ketahuan sih nggak apa-apa. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan bisa tulis di kolom komentar. Si Raja Minyak. Negara Iran merupakan negara yang sangat beruntung karena dikaruniai oleh sumber daya alam yang sangat melimpah, yaitu berupa minyak bumi dan gas alamnya. Tahukah kalian jika negara Iran merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar ke-8 dunia? Kita bandingkan dengan negara kita Indonesia, ternyata Indonesia saja tidak masuk ke dalam 20 besar. Negara Iran juga merupakan negara penghasil gas alam terbesar ketiga dunia. Kalau ini, negara kita Indonesia masih masuk teman-teman. Tepatnya di peringkat 15 dunia. So, kalian jangan pernah bilang lagi, Indonesia negara kaya minyak dan gas, kenapa kita miskin? Kenapa pertalite naik? Dan lain sebagainya. Karena produksi migas kita memang tidak sebesar yang digembor-gemborkan oleh netizen selama ini. Wisata di negara Iran. Kali ini, Paimin mau ajakin kalian semua berkunjung ke negara Iran. Tepatnya di kota Isfahan atau Esfahan atau Sepahan. Sama aja teman-teman. Emang ada apa sih di kota ini? Yuk kita berkunjung sama-sama ya teman-teman. Mari kita berangkat. Isfahan merupakan kota terbesar ketiga di negara Iran setelah ibu kota Teheran dan kota Mashhad. Kota ini juga menjadi tempat fasilitas penelitian nuklir Iran. Namun di balik itu semua, kota ini merupakan kota pariwisata terbaik di negara Iran, teman-teman. Terletak 340 km di selatan kota Teheran, kota Isfahan memiliki keindahan yang luar biasa indah. Kalian bisa lihat itu? Masya Allah, bagus banget teman-teman. Isfahan sendiri berasal dari bahasa Persia kuno yaitu Aspadana, yang artinya tempat berkumpulnya tentara. Hal ini dikarenakan di zaman kerajaan Persia kuno dahulu,
Tempat ini digunakan sebagai markas militer bagi pasukan Persia. Yang kalian tahu terkenal